Seorang tukang bangunan sederhana melihat seorang kakek kebingungan di warung karena dompetnya tertinggal. Tanpa berpikir panjang, ia membayar makanan kakek itu. Baginya itu hanya kebaikan kecil. Namun, 5 menit kemudian, deretan mobil mewah tiba di depan warung. Orang-orang terdiam saat para pria bersetelan jas turun membawa sekoper penuh uang. Saat itulah, ia baru sadar, kakek yang ia tolong ternyata seorang miliarder. Dan sejak hari itu, hidup tukang bangunan tersebut berubah selamanya. Wisjo adalah seorang pria berusia 28 tahun yang berasal dari Indonesia. Sudah hampir 3 tahun ia merantau jauh dari tanah kelahirannya untuk bekerja sebagai kuli bangunan di Hong Kong. Setiap hari hidupnya diisi dengan pekerjaan berat, debu semen, suara mesin, dan keringat yang tak pernah berhenti mengalir. Pagi hari bagi Wisjo selalu dimulai sangat awal. Saat sebagian orang masih terlelap, ia sudah bangun di kamar kecil yang ia sewa bersama beberapa pekerja lain. Kamar itu sempit, dengan ranjang susun yang hampir tidak menyisakan ruang untuk bergerak. Namun bagi Wisjo, tempat itu sudah cukup. Yang terpenting baginya adalah bisa beristirahat setelah seharian bekerja keras. Setelah mencuci muka dan mengenakan pakaian kerja yang penuh noda semen, Wisjo biasanya duduk sebentar di tepi ranjang. Ia sering menatap layar telepon genggamnya yang sederhana, melihat foto ibunya di kampung. Ibunya tinggal sendirian di sebuah desa kecil di Indonesia. Setiap bulan, sebagian besar gaji Wisjo selalu ia kirimkan ke sana. Meski pekerjaannya berat, Wisjo jarang mengeluh. Ia sadar betul alasan mengapa ia berada sejauh ini dari rumah. Ia ingin membantu ibunya hidup lebih tenang, memperbaiki rumah mereka yang sudah tua, dan suatu hari nanti membuka usaha kecil di kampungnya. Di tempat kerjanya, Wisjo dikenal sebagai pekerja yang rajin dan tidak banyak bicara. Tubuhnya tidak terlalu besar, tetapi tenaganya kuat. Ia terbiasa mengangkat sak semen, memindahkan batu bata, dan bekerja berjam-jam di bawah terik matahari tanpa banyak istirahat. Terkadang saat waktu makan siang tiba, para pekerja lain sering mengeluh tentang kerasnya pekerjaan mereka. Namun Wisjo biasanya hanya tersenyum kecil. Baginya, selama ia masih bisa bekerja dan mengirim uang ke rumah, itu sudah lebih dari cukup. Di balik kesederhanaannya, Wisjo juga dikenal berhati lembut. Ia tidak suka melihat orang lain kesulitan. Jika ada rekan kerja yang kelelahan, ia sering membantu tanpa diminta. Jika ada pekerja baru yang belum terbiasa dengan pekerjaan berat, Wisjo biasanya menjadi orang pertama yang mengajarkan mereka dengan sabar. Bagi banyak orang, Wisjo hanyalah seorang kuli bangunan biasa di negeri orang. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Pakaiannya sering kotor oleh debu bangunan, tangannya kasar karena pekerjaan berat, dan hidupnya berjalan sederhana dari hari ke hari. Namun siapa sangka, sebuah kejadian kecil yang akan terjadi dalam waktu dekat akan mengubah hidup Wisjo dengan cara yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Hari itu pekerjaan di lokasi bangunan terasa lebih melelahkan dari biasanya. Matahari bersinar terik sejak pagi. Dan Wisjo hampir tidak berhenti mengangkat bahan bangunan sepanjang hari. Saat waktu kerja akhirnya selesai menjelang sore, tubuhnya terasa pegal dan penuh debu semen. Dengan langkah pelan, Wisjo berjalan menyusuri jalanan kota Hong Kong yang mulai ramai. Para pekerja, pedagang, dan orang-orang yang pulang dari kantor memenuhi trotoar. Bagi Wisjo, momen setelah bekerja seperti ini adalah waktu paling sederhana yang selalu ia nantikan. Mencari makanan hangat sebelum kembali ke kamar. Tidak jauh dari lokasi bangunan, ada sebuah warung kecil di pinggir jalan yang sering ia datangi. Tempatnya sangat sederhana. Hanya ada beberapa meja kayu, kursi plastik, dan papan menu yang sudah mulai pudar warnanya. Namun, makanan di sana cukup murah dan porsinya cukup untuk mengisi perut setelah bekerja seharian. Pemilik warung itu sudah cukup mengenal Wisjo. Hampir setiap beberapa hari sekali, ia datang ke sana untuk makan malam. Tanpa banyak bicara, Wisjo duduk di salah satu kursi kosong dan memesan makanan sederhana.
Sambil menunggu pesanannya datang, Wisjo mengusap keringat di dahinya dan meregangkan tangannya yang terasa kaku. Beberapa orang lain juga sedang makan di warung itu. Suasana cukup tenang, hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan mangkuk dan percakapan pelan para pelanggan. Tidak lama kemudian, pandangan Wisjo tertuju pada seorang pria tua yang duduk di meja tidak jauh darinya. Kakek itu tampak berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, dan wajahnya dipenuhi garis-garis usia. Ia mengenakan pakaian yang rapi namun sederhana. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa ia adalah seorang pria tua asal Hong Kong. Awalnya tidak ada yang aneh. Kakek itu tampak selesai makan dan mulai merogoh saku celananya, seolah hendak mengambil sesuatu. Namun beberapa detik kemudian, ekspresi wajahnya berubah. Ia merogoh saku yang lain, lalu membuka tas kecil yang ia bawa. Tangannya mulai bergerak semakin cepat, seolah sedang mencari sesuatu yang sangat penting. Kakek itu terlihat semakin gelisah. Pemilik warung yang berdiri di dekat meja kasir mulai memperhatikan. Beberapa pelanggan lain juga mulai melirik ke arah pria tua tersebut. Akhirnya, dengan wajah sedikit canggung, kakek itu berdiri dan mendekati pemilik warung. Dengan suara pelan, ia menjelaskan bahwa dompetnya tertinggal. Ia baru saja menyadari bahwa ia keluar rumah tanpa membawanya. Karena itu, ia tidak memiliki uang untuk membayar makanan yang sudah ia makan. Suasana warung yang tadinya tenang perlahan berubah. Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang terlihat curiga, ada juga yang hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Wisjo yang duduk tidak jauh dari sana hanya diam sambil memperhatikan kejadian tersebut. Ia belum mengatakan apapun, tetapi dari tempat duduknya, ia bisa dengan jelas melihat kegelisahan di wajah pria tua itu. Setelah pria tua itu menjelaskan bahwa dompetnya tertinggal, suasana di dalam warung kecil itu mulai berubah. Beberapa pelanggan yang sebelumnya hanya makan dengan tenang, kini mulai berbisik satu sama lain. Ada yang menggelengkan kepala pelan, ada juga yang menatap pria tua itu dengan pandangan curiga. Salah satu pelanggan bahkan berbisik cukup keras sehingga bisa terdengar oleh orang lain. Alasan seperti itu sudah sering terjadi. Makan dulu, lalu bilang dompet tertinggal. Beberapa orang lain ikut mengangguk setuju. Tatapan mereka membuat suasana semakin tidak nyaman. Pemilik warung pun terlihat ragu. Ia berdiri di belakang meja kasir sambil memandangi pria tua itu, seolah tidak tahu harus percaya atau tidak. Pria tua asal Hong Kong itu hanya berdiri dengan wajah tenang, meskipun jelas terlihat sedikit malu. Tangannya terlipat di depan tubuhnya, dan sesekali ia menunduk. Sementara itu dari sudut warung, Wisjo memperhatikan semuanya dengan diam. Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana pria tua itu dipandang oleh orang-orang di sekitarnya. Entah mengapa, hati Wisjo terasa tidak enak melihat situasi itu. Baginya, pria tua itu tidak terlihat seperti orang yang sedang berbohong. Wisjo lalu menatap mangkuk makanannya yang hampir habis. Ia tahu uang yang ia bawa hari itu tidak banyak. Gajinya sebagai kuli bangunan harus ia hemat agar bisa mengirim sebagian ke ibunya di kampung. Namun setelah beberapa detik berpikir, Wisjo akhirnya berdiri dari kursinya. Langkahnya pelan saat ia berjalan menuju meja kasir. "Berapa semua makanannya?" tanya Wisjo dengan suara tenang. Pemilik warung sedikit terkejut. "Yang kakek itu juga?" Wisjo mengangguk kecil. "Iya, sekalian saja." Beberapa pelanggan langsung menoleh ke arah Wisjo. Ada yang terlihat heran melihat seorang kuli bangunan dengan pakaian penuh debu semen justru membayar makanan orang lain. Wisjo lalu mengeluarkan uang dari sakunya dan menyerahkannya kepada pemilik warung. Masalah sederhana itu pun selesai begitu saja. Pria tua itu menoleh ke arah Wisjo dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada rasa terkejut sekaligus rasa terima kasih yang sangat dalam. Ia berjalan mendekat perlahan. "Terima kasih," ucapnya dengan suara lembut. Wisjo hanya tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Kek, hanya makanan saja." Pria tua itu menatap Wisjo beberapa detik seolah ingin mengingat wajah pria muda yang telah menolongnya. Lalu ia mengangguk pelan. Setelah itu, Wisjo kembali ke mejanya, menghabiskan sisa makanannya, lalu berdiri bersiap untuk pulang. Tubuhnya masih lelah, dan ia ingin segera kembali ke kamar untuk beristirahat.
Namun ketika Wisjo melangkah keluar dari warung, tiba-tiba suara pria tua itu terdengar dari belakang. "Anak muda, tunggu sebentar." Wisjo berhenti dan menoleh. Pria tua itu berdiri di dekat pintu warung sambil menatapnya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Tunggu 5 menit saja." Beberapa menit setelah Wisjo menoleh ke arah kakek, tiba-tiba terdengar deru mesin yang berbeda dari lalu lintas biasa. Semua orang di warung segera menoleh keluar, penasaran. Dari kejauhan, terlihat deretan mobil-mobil mewah berkilauan melaju pelan di jalan sempit di depan warung. Bodi mobil mengkilap terkena sinar matahari sore. Kaca gelapnya membuat isi mobil tidak terlihat. Orang-orang di warung mulai berbisik-bisik, saling menatap penuh rasa ingin tahu dan heran. Ada yang menahan nafas, ada yang menahan senyum, dan beberapa bahkan keluar untuk mendekat. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi campuran antara penasaran, kagum, dan sedikit takut. Beberapa mobil berhenti tepat di depan warung. Dari masing-masing mobil, pria-pria bersetelan jas turun dengan langkah mantap. Tubuh mereka tinggi, rapi, dan gerak-geriknya menunjukkan kedisiplinan serta kewibawaan. Mereka berjalan menuju kakek dengan sikap hormat namun tegas, memberi tanda jelas bahwa orang tua itu bukan sembarang orang. Wisjo hanya berdiri di tempatnya, mulutnya sedikit terbuka. Ia masih mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Hatinya berdetak lebih cepat, dan tangannya terasa kaku. Tidak pernah ia membayangkan momen sederhana di warung kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu luar biasa. Kemudian, pintu mobil terakhir terbuka. Semua mata tertuju pada sosok yang muncul. Seorang wanita cantik asal Hong Kong dengan gaun merah mencolok yang menempel sempurna di tubuhnya. Rambutnya tersisir rapi, sepatu hak tinggi menambah kesan anggun dan percaya diri. Ia membawa sebuah sekoper besar yang begitu berat sehingga terlihat jelas ia menahan langkahnya agar tetap stabil. Wanita itu melangkah dengan tenang dan anggun, seolah setiap langkahnya sudah diperhitungkan. Ia berdiri di depan kakek, membuka sekoper itu perlahan dan menaruhnya di atas meja kayu warung yang sederhana. Sekoper itu penuh dengan uang tunai, tumpukan uang kertas berjejer rapi, membuat siapapun yang melihatnya langsung terpana. "Ini uangnya, Kek," ujar wanita itu dengan suara tegas namun lembut, menatap Wisjo sekilas sambil tersenyum tipis. Orang-orang di warung langsung terdiam, beberapa menahan nafas, beberapa menatap satu sama lain tak percaya, dan beberapa mencoba menghitung dengan mata berapa banyak uang di atas meja itu. Bahkan pemilik warung pun hanya bisa menatap tanpa berkata sepatah kata pun, kagum sekaligus bingung. Kakek itu menatap Wisjo dengan mata berbinar, senyum hangat tersungging di wajahnya, dan terlihat jelas rasa terima kasih yang tulus. "Anak muda, ini semua untukmu," katanya perlahan, suaranya menggetarkan hati. Wisjo masih membeku di tempatnya, tubuhnya terasa berat, jantungnya berdetak kencang dan pikirannya seolah berhenti. Ia menatap tumpukan uang itu dengan mata terbelalak. Sekalipun ia sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, tidak pernah ia membayangkan bahwa kebaikan kecilnya membayar makanan seorang kakek bisa berbuah sesuatu yang sedemikian besar. Beberapa pelanggan di warung mulai bertepuk tangan pelan. Sebagian lagi masih terdiam, menatap Wisjo dengan pandangan campur aduk antara kagum, iri, dan terkejut. Suasana sederhana di warung itu kini berubah menjadi momen tak terlupakan, sebuah kejadian yang akan selalu diingat oleh semua yang menyaksikannya. Wisjo perlahan melangkah maju, masih bingung tapi rasa hangat di hatinya mulai muncul. Ia menatap kakek itu, yang kini tersenyum penuh arti, dan seakan berkata tanpa kata, "Kebaikanmu tidak pernah sia-sia." Wisjo masih berdiri terpaku di dekat meja, matanya menatap sekoper uang dengan rasa tak percaya. Tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdebar kencang, dan pikirannya berputar tanpa henti. Ia tidak tahu harus berkata apa, bahkan sekadar terima kasih. Sementara itu, para pria bersetelan jas yang tadi turun dari mobil melangkah maju ke tengah warung. Salah satu dari mereka, pria yang tampak paling tua dan berwibawa, mengangguk kepada kakek sebelum mulai berbicara dengan suara mantap. "Anak muda," kata pria itu sambil menatap Wisjo, "kami datang atas perintah Tuan Li, pria tua yang baru saja kau tolong." Semua mata di warung kini tertuju pada Wisjo, yang mulai merasakan campuran antara rasa ingin tahu dan gugup.
Kami diminta untuk menemukan orang yang menunjukkan kebaikan hati yang tulus kepada Tuan Lee. Dan setelah meninjau semua informasi, kami memastikan bahwa kamu yang telah menolongnya. Lanjut pria itu. Wisjo masih terdiam, menunduk sebentar, lalu menatap kakek dengan mata yang mulai membelalak. Saya hanya membayar makanan, kek. Itu saja. Suaranya terdengar lirih. Kakek tersenyum lembut. Anak muda, itu bukan sekadar membayar makanan. Itu adalah tindakan kebaikan yang tulus, tanpa mengharap imbalan. Dan kebaikan itu layak mendapatkan penghargaan, ujarnya. Wanita cantik dengan gaun merah perlahan membuka sekoper uang yang tadi dibawanya, menunjuk pada tumpukan uang di atas meja. Ini semua untukmu, katanya, suaranya lembut namun tegas. Sebagai bentuk terima kasih dari Tuan Lee. Wisjo menatap tumpukan uang itu lagi, matanya berkaca-kaca. Ia merasakan campuran antara kegembiraan, keterkejutan, dan rasa bersalah. Ini terlalu banyak, saya tidak bisa menerima semuanya, gumamnya hampir berbisik. Kakek tersenyum, menepuk bahu Wisjo dengan lembut. Kamu pantas menerimanya. Ini bukan tentang uang anak muda, ini tentang menghargai hati yang baik dan tulus. Jangan takut, ini adalah berkat yang memang seharusnya kau terima. Orang-orang di warung mulai bersorak pelan. Beberapa menatap Wisjo dengan kagum, ada yang mengangguk hormat, dan beberapa lainnya tampak masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Wisjo menunduk sebentar, mencoba menyerap semua yang terjadi. Ia mengingat perjuangan selama bertahun-tahun, bangun pagi, bekerja keras, mengirim uang ke kampung halaman, menghadapi lelah dan panas terik. Dan kini, satu tindakan kecilnya telah mengubah hidupnya secara drastis. Para pria bersetelan jas itu lalu memberikan beberapa instruksi singkat pada Wisjo, memastikan bahwa uang itu akan digunakan dengan bijak, dan menjelaskan bahwa Tuan Lee ingin Wisjo tetap rendah hati meski kehidupannya kini akan berubah. Wisjo perlahan melangkah keluar warung, membawa sebagian uang itu, namun hatinya penuh rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia menoleh sekilas ke kakek dan wanita cantik itu, dan mereka membalas dengan senyum hangat. Hari itu, hidup Wisjo tidak akan pernah sama lagi. Kebaikan kecilnya yang dianggap remeh oleh sebagian orang, ternyata menjadi titik awal dari sebuah perubahan besar, sebuah perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Wisjo berdiri di luar warung, masih menatap deretan mobil mewah yang perlahan menjauh. Hatinya campur aduk antara keterkejutan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang mendalam. Sekoper uang itu kini berada di tangannya, tetapi yang lebih penting baginya bukanlah jumlahnya, melainkan pengakuan atas kebaikan yang ia lakukan tanpa pamrih. Ia menoleh sebentar ke dalam warung. Para pelanggan yang semula hanya penasaran kini berdiri terpana, menyaksikan momen yang tidak biasa terjadi di tempat sederhana itu. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, beberapa lainnya hanya terdiam sambil menatap Wisjo dengan rasa kagum dan hormat. Pemilik warung yang awalnya ragu, kini tersenyum hangat dan mengangguk hormat kepada pria muda itu. Dalam hati Wisjo, satu pemikiran terus berulang. Ternyata kebaikan kecil bisa membawa perubahan besar. Selama ini ia menganggap tindakannya hanyalah hal sederhana, membayar makanan seorang kakek yang kesulitan. Namun ternyata itu cukup untuk membuka jalan bagi nasib yang baru. Ia menatap langit sore di Hong Kong. Matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya hangat di antara gedung-gedung tinggi. Segala lelah, debu dan keringat yang menempel selama bertahun-tahun terasa seolah terbayar dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di saat itu, Wisjo menyadari bahwa hidupnya kini berubah selamanya. Ia memiliki kesempatan untuk menolong keluarganya lebih besar lagi, memperbaiki rumah di kampung halaman, dan mungkin suatu hari membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Namun yang lebih penting, ia belajar satu pelajaran berharga. Kebaikan tulus, sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang, bahkan hidup yang terlihat paling sederhana sekalipun. Dengan langkah mantap, Wisjo berjalan pulang. Wajahnya masih berseri-seri, hatinya ringan dan pikirannya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, dari hari itu, tidak ada lagi kehidupan yang sama baginya. Dunia terasa lebih luas, lebih hangat dan penuh kemungkinan. Di warung kecil itu, orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut akan selalu mengingat satu momen,
bagaimana seorang tukang bangunan sederhana dengan hati tulus bisa membuat dunia sekelilingnya berhenti sejenak, kagum, dan percaya bahwa kebaikan memang memiliki kekuatan yang luar biasa.